Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman buat video burayak ikan bebas yang masih telur-telur. Sebelum itu kita tidak lupa untuk mendoakan teman-teman semua agar selalu sehat dan selalu dibanyakan rezekinya dan selalu dipermudahkan segala urusannya teman-teman. Nah, ini burayak sudah jatuh dari telurnya teman-teman. Nah, ini udah pada berenang ke sana sini, tapi belum ini, dia belum punya kekuatan untuk berenang teman-teman. Tuh masih di bawah, dia muter-muter ke sana ke sini. Dan saya ingin bercerita tentang burayak ini teman-teman. Jadi kayak gini tuh menetes itu dari keramik kemarin. Itu dia turun ke bawah. Jadi dia tuh melakukan keramik itu dengan cara seperti ini tuh, muter-muter terus di bawah. Dia berenang karena masih ada cadangan makanannya di perut. Jadi di perutnya itu kan ada kuning-kuningnya itu. Nah, ini kelihatan teman-teman, kuning-kuning. Itu cadangan makanan untuk beberapa hari ke depan. Nah, terus kapan burayak ini tuh bisa berenang ke atas? Nah, itu antara umur dari sampai 8 hari teman-teman. Burayak umur seperti ini tuh jangan dikasih makan terlebih dahulu ya. Jadi biarkan saja mereka tuh berenang dengan gaya bebasnya gitu, muter-muter ke sana ke sini. Jangan dikasih makan dulu sebelum burayak ini tuh bisa berenang ke atas teman-teman. Kalau sudah ada yang mulai berenang, paling enggak tuh 30% udah ada yang bisa berenang di atas, sebagian masih di bawah. Nah, itu waktunya kita bikin artemia teman-teman. Yang belum tahu apa itu artemia, nanti kita coba bikin tutorial pembuatan artemia ya. Jadi makanan burayak ini kalau udah bisa berenang itu yang pertama tuh harus artemia teman-teman. Kalau bisa itu artemia. Sebenarnya ada cara lain selain artemia, gitu ada infusoria. Tapi dari saya tuh menyarankan lebih baik itu untuk artemia karena artemia itu lebih sehat teman-teman. Waktu kemarin itu telur saya pindahin ke sini tuh kondisi akuariumnya itu sangat bersih banget teman-teman. Bahkan debunya itu nggak ada sama sekali. Tapi sejak kita pindahin telur ke dalam akuarium yang baru, sekarang jadi kelihatan kotor banget ya. Ada hitam-hitamnya, ada yang tuh bahkan ada jentik-jentik nyamuk kecil banget tuh udah ada tuh. Nah, ini nih tuh, apa itu hitam-hitam itu? Nah, jadi hitam-hitam itu adalah telur yang tidak jadi teman-teman, telur yang tidak berhasil dibuahi sama indukannya, telur yang gagal menetas. Nah, dia nanti akan jadi seperti itu, di bawah hitam menggumpal gitu kan. Jadi kayak semacam kotoran gitu, padahal bukan kotoran ini. Ini adalah sisa-sisa telur yang tidak berhasil menetas teman-teman. Kasihan ya. Ya, jadi kalau kita berini bebas itu hanya bisa memaksimalkan, kita hanya bisa berusaha ini gimana sih caranya biar telur ini tuh jadi ikan gitu kan. Pasti ada aja kegagalannya teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi itu saya jarang banget itu 100% jadi itu, pasti ada tingkat kematian itu pasti ada. Nah, dari tingkat kematian ini kita tuh hanya bisa membantu minimalisir gitu biar gak banyak yang mati. Seperti apa triknya, seperti apa caranya. Nah, ini kebetulan saya terapkan di sini biar kita sama-sama belajar teman-teman. Kemudian telur busuk kayak gini gimana cara ngebersihinnya ya gitu kan. Ini kan banyak banget telur busuknya nih ya, pada dikeroyokin sama yang masih hidup tuh, didorong. Ini gimana cara ngambilnya, cara penanganannya nih gimana ini. Nah, kalau cara penanganannya tersebut tuh biarkan saja teman-teman ya, biarkan saja. Nanti telur busuk itu nanti akan terurai dengan sendirinya, bahkan akan hilang dengan sendirinya teman. Kalau dari saya mending nggak apa-apa, biarin aja, kita hanya merawat airnya saja, biar nggak usah disipon. Soalnya nanti kalau disipon kita ambilin, karena telur yang hidup ini tuh masih rawan banget nih. Bahkan kalau kita airnya kita masukin tangan terus kita obok-obok banyak yang mati teman-teman, apalagi disipon kan susah banget. Jadi nggak apa-apa, biar aja, mereka juga nggak mengganggu. Kemudian kita ngebahas ketinggian air. Jadi untuk burayak telur bebas yang baru bergerak-gerak ini, kalau bisa tuh ketinggian air di antara 10, 15 atau 20 cm teman-teman. Jadi jangan tinggi-tinggi.
biar nggak terlalu berpengaruh dengan tekanan air teman-teman. Karena kalau semakin air itu tinggi, maka tekanan airnya itu semakin tinggi juga. Nah, untuk filtrasinya kita menggunakan aerator. Kalau bisa di setting pakai busa seperti ini, jadi agar burayanya itu tidak kesedot aerator teman-teman. Jadi pakai busa aerator. Nah, terus kita kasih obat biru secukupnya. Kenapa saya bilang secukupnya? Karena di setiap daerah masing-masing itu beda-beda teman-teman. Jadi ada yang cukup bagus airnya, jadi cuma menggunakan beberapa tetes doang obat biru. Bahkan ada yang cuma menggunakan garam saja teman-teman. Jadi itu disesuaikan sesuai kadar air di daerah masing-masing. Obatnya juga banyak teman-teman. Ada Acreflavin, Methalin Blue, ada merek Bleach. Sebenarnya itu untuk mempercepat pertumbuhan dan menyehatkan telur saja teman-teman, biar tidak ada bakteri-bakteri jahat yang mengganggu. Dan burayak ini kalau sudah ada ekornya, dia bakalan muter-muter terus teman-teman, muter terus pagi, siang, sore, pokoknya kayak gitu terus tuh semuanya tuh. Dari sebelah kanan, sebelah kiri juga sama mbak. Bahkan ada yang ngumpul seperti ini teman-teman tuh, ngumpul di pojokan ada. Mereka tuh kayak semacam saya ingin berenang gitu. Ya pokoknya seperti itu. Nah nanti dengan mereka bergerak beraktivitas kesana kesini, nanti kan kantong makanan di perutnya itu cadangan makanan yang dia itu berkurang, lama-lama jadi perutnya kecil. Nah dia baru bisa berenang ke atas. Udah gak sabar ya nunggu berenang ke atasnya tuh kayak apa tuh. Nanti kita akan share lagi kalau burayak bibasnya ini sudah bisa berenang ke atas itu seperti apa sih. Tapi dia tetap berkoloni juga, masih tetap ngumpul-ngumpul gitu. Nah ini coba saya tampilkan agak jernih nih mana nih. Nah ini nih tuh, ada yang berenangnya gesit, ada yang masih cuma pada ngumpul-ngumpul di sana tuh. Nah nanti tuh ada yang udah kayak motor aja sana kesini tuh. Ada yang cuma diem doang tuh, gerak-gerak ekornya doang. Nah seperti itu. Nah untuk perawatan air, nanti kalau burayanya sudah naik ke atas, sudah bisa berenang, nanti kita akan coba kita belajar bareng, terapin gimana cara merawat burayak ikan bebas yang udah bisa berenang itu seperti apa. Ukuran burayak bebas ini kecil-kecil, sekitar 1-2 mili, kecil banget mereka tuh. Kalau di video kan kelihatan gede, itu karena kita zoom 4-6 kali lipat ini biar kelihatan. Itu juga banyak banget tuh pada ngumpul. Ih geling liatnya ya kalau banyak gitu ya. Kalau udah umur segini udah bisa gerak-gerak, kalau ada yang mau beli jangan dikasih ya teman-teman. Saya mau beli dong, yang udah gerak-gerak itu walaupun belum bisa berenang mau beli, jangan dikasih teman-teman, jangan. Soalnya kenapa? Karena kalau kita bungkus, kalau kita pindahin tempat, mereka tuh pasti akan mati teman-teman, belum kuat. Jadi biarkan dia seperti itu. Bahkan kalau ibaratnya ada yang mau ngeborong, kasih aja sama akuariumnya, mungkin malah lebih bagus. Itu baru bisa teman-teman. Siapa tahu gitu kan, ada yang mau, saya mau dong, dibeli sama akuariumnya, udah dijual aja. Tapi dengan catatan airnya jangan sampai dikurangin, udah biarin aja airnya seperti ini. Jadi biarkan mereka tuh beradaptasi dengan air di sini. Kalau kita pindah ke tempat baru, akuarium baru, air baru, pasti kan pH-nya berubah. Nah di situ mereka akan mati. Tapi kalau mereka udah dari telur sampai menetas, adaptasi dengan air ini, mereka pasti akan baik-baik saja teman-teman. Tergantung gimana cara kita menyikapinya tuh. Kalau di daerah teman-teman itu daerah dingin, bisa menggunakan ini ya teman-teman, bisa menggunakan heater, disetting antara suhu 29 sampai 32 atau 33 itu aman. Jadi peacock bass ini termasuk di habitat itu teman-teman, air hangat. Jadi kalau mereka itu di airnya semakin hangat itu semakin bagus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk sharing-sharing dan berceritakan bebas. Nah nanti kita akan share lagi keselanjutannya seperti apa. Oke, simak terus ya teman-teman untuk kelanjutan videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.